Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, jangan lupa hari ini ada Persib Day gitu ya, antara Persib Bandung menghadapi Arema FC di GBLA jam 7 malam. Ingat teman-teman, bukan sore tapi malam, bukan setengah 4 sore tapi jam 7 malam. Sekali lagi masih banyak yang keliru, saya juga bingung apakah teman-teman nggak update atau gimana. Nah, makanya kita ingatkan lagi, laga Persib Bandung menghadapi Arema FC ini pukul 7 malam atau 19.00 waktu Indonesia Barat, bukan jam setengah 4 sore atau bukan 15.30 gitu ya, karena awalnya memang jam 7 dipindahkan ke sore, ke 15.30 dipindahkan lagi ke malam, jadi 19.00 waktu Indonesia Barat sudah fix tidak berubah lagi gitu ya teman-teman. Nah, ini juga pihak kepolisian sudah menyiapkan 3.000 personilnya yang mana mengamankan Bobotoh dan juga Aremania gitu ya. Ya, ini kedua official baik itu dari Persib Bandung maupun Arema FC memang sudah mengumumkan masing-masing tidak boleh. Kalau Persib Bandung kan tidak boleh dihadiri supporter tim tamu gitu ya. Sedangkan Arema official mengumumkan tidak boleh datang mendampingi Arema di Bandung. Tapi nyatanya ya tahu sama tahu gitu ya. Yang penting mah aman, tentram gitu ya. Ini biar tidak terjadi huru-hara lah. Kita tetap kondusif, saling mengingatkan nantinya teman-teman, baik sebelum masuk stadion atau di dalam tribun atau setelah pertandingan usai, apapun hasilnya jangan terprovokasi. Misalkan gitu ya, Persib menang, Arema kalah, nah ini jangan sampai ada yang memanas-manasi sehingga ya terjadi kondisi yang tidak diinginkan. Sekali lagi saling jaga, makanya official Persib sudah mengingatkan juga gitu ya, jaga Bandung, jaga GBLA gitu ya. Jadi ya kita semua saling menjaga saja biar tangan-tangan tidak terlihat ini seperti yang dibilang KDM gitu ya. Persib sebetulnya mentalnya memang sudah kuat, mental juaranya ada, tapi ya jangan sampai dirusak oleh tangan-tangan yang tidak terlihat. Siapa itu? Nah, ini sekelas gubernur Jawa Barat saja ngomong begitu, tapi ya sudahlah, kita lihat saja nanti pertandingan nanti malam gitu ya, yang dipimpin oleh wasit Chandra asal Sumatera Barat, asal tidak mencerminkan wasit yang sebelumnya menghadapi Persib juga. Dewa menghadapi Persib Bandung dipimpin oleh wasit Yoko asal Sumatera Barat juga, hasilnya tidak menentu dan memang jelas kontroversial. Nah, ini juga sedikit teman-teman, mudah-mudahan tidak merusak mood dari Boyan Hodak, tidak merusak mood dari Persib Bandung dan dari pemain Persib semua gitu ya, bahwa kan kemarin lusa Persib Bandung sudah secara resmi melayangkan surat protes ke I-League dan juga ke komite wasit. Nah, ini sudah langsung keluar teman-teman untuk hasil bandingnya, yang mana sudah ditolak semua. Hasil banding dari protes Persib Bandung ini sama sekali ditolak semua, sama sekali gagal gitu ya. Tidak ada yang menjadi pembenahan. Nah, ini memang perlu menjadi satu catatan juga teman-teman, ya kenapa gitu ya, apakah mereka anti kritik atau mereka memang punya pendapat sendiri. Nah, ini kita jabarkan, jadi tolong disimak baik-baik dan ditanggapi secara bijaksana teman-teman, karena apapun hasilnya tidak bisa merubah hasil kemarin 2-2 yang harusnya ya kita menang gitu ya, tapi ya sudahlah. Nah, ini yang dikeluarkan oleh komite wasit terlebih dahulu, bahwa seluruh keputusan wasit
yang memimpin laga Dewa menghadapi Persib kemarin, wasit Yoko asal Sumatera Barat, dinyatakan sah dan benar. Ini luar biasa teman-teman. Apa saja, jadi 2 gol dari Dewa United ini dinyatakan sah dan memang sudah seharusnya murni gol gitu ya. Nah, ini mereka jelaskan satu persatu. Yang pertama, gol dari yang bola sudah keluar dulu gitu ya. Jadi menurut komite wasit adalah gol itu sah dikarenakan bola tidak sepenuhnya terlihat katanya. Jadi setelah memanggil kemarin wasit Yoko dan asistennya gitu ya, asisten wasitnya yaitu wasit hakim garis maksudnya, diperoleh konfirmasi bahwa menurut wasit Yoko dia tidak yakin apakah itu out atau tidak. Makanya pertama kali dia konfirmasi ke wasit garis, katanya ke hakim garis. Nah, menurut hakim garis dia berjarak 50 meteran dari posisi bola dan posisi dia. Nah, dia juga kehalangan 2 tiang gawang katanya dan juga kehalangan pemain dari Dewa United. Nah, ini yang menyebabkan wasit garis ini atau hakim garis ini tidak mengangkat bendera out. Jadi waktu itu dia belum mengangkat bendera out karena kehalangan tiang dan juga kehalangan kaki pemain Dewa United. Nah, ini sebetulnya agak sedikit ngadi-ngadi atau rada aneh aja gitu ya. Kenapa masa tuh bisa kieu gitu ya, masa ketutupan tiang cicing ya, harusnya kan ketutupan tiang mah rada nyengeyeng saeutik gitu kumaha lah. Nah, ini alasan dari hakim garis tidak mengangkat bendera out karena ketutupan katanya. Lalu si wasit ini, si Yoko ini belum sepenuhnya yakin katanya, makanya dia koordinasi dengan wasit VAR. Nah, wasit VAR ini menyatakan bahwa bola masih bisa play on karena ketidakyakinan wasit ini itu ada katanya di law of the game-nya. Jika wasit tidak yakin dan memang posisi itu abu-abu gitu ya, itu tidak bisa diprediksi oleh kamera, tidak, sudutnya juga sudut pandangnya terbatas, maka dalam law of the game pertandingan harus segera dilanjutkan kembali dengan apapun hasilnya. Nah, pada saat itu katanya kalau memang kejadiannya itu tidak gol, katakanlah misalkan bola itu ketika ya dimasukkan lagi ke dalam lapangan pertandingan gitu ya, lalu diumpan tapi tidak gol misalkan, nah itu ya tetap pertandingan tetap lanjut. Tapi karena kemarin gol, makanya terjadi ya salah persepsi katanya, kontroversi. Namun komite wasit mengambil keputusan bahwa wasit tepat adalah karena ya keraguan-keraguan wasit ini ya masih tercantum di law of the game katanya gitu ya. Keraguan-keraguan yang tidak tidak dibuktikan, tidak dapat dibuktikan secara sah, maka itu bisa dianggap sah. Tapi ya ini juga untuk komite wasit menyarankan kepada I-League, walaupun katanya tidak wajib, tapi harus kalau bisa mah ya menambah kamera lagi di musim depan, katanya kamera garis gawang 2 lagi gitu ya. Selain VAR ya ini harus ada kamera di gawang, itu pun tidak wajib katanya, untuk ya setidaknya dengan kejadian ini mudah-mudahan tidak terulang lagi katanya gitu teman-teman. Itu dari gol yang pertama, gol yang memang ya tetap aja golnya udah kontroversi, ya pernyataan komite wasit juga kontroversi katanya. Itu berdasarkan keyakinan wasit aja, kalau wasit ya memang menyatakan itu gol maka gol. Jadi ya tidak ada teknologi garis gawang yang karena bola itu nggak ada yang bisa memprediksi banget gitu ya, itu udah keluar atau masih ada di gawang. Ya ini makanya sesuai dengan keyakinan wasit. Kalau wasit masih ragu-ragu, maka ya kalau bilang gol ya udah gol gitu ya. Ini ya sama jeung tarkam gitu ya. Lalu yang gol kedua teman-teman, gol kedua handsball Alex Martin ini katanya sah karena bola itu defleksi karena
kaki dulu yang tidak sengaja atau tidak terduga. Jadi bola itu dinyatakan sah. Nah, ini juga memang kalau langsung terkena tangan itu bisa jadi hands, tapi kalau defleksi kena bagian tubuh dulu memantul ke tangan dianggapnya kejadian tidak terduga, dan ini kalau memang terjadi gol kayak kemarin itu dinyatakan sah katanya. Namun ya apa kabar dengan kondisi pada saat Ramon Tankyu katanya gitu ya, pada saat menghadapi Persebaya itu juga kan defleksi, namun ya berbeda cerita. Tapi dengan wasit VAR yang sama, ketika Persebaya menghadapi Persib, gol dari Kakang ya walaupun ada defleksi dulu dari Ramon dianulir golnya, tapi ketika Dewa menghadapi Persib kemarin ada defleksi, golnya dinyatakan sah dan gol gitu ya, padahal wasit VAR-nya sama si Lance Lawita ini teman-teman. Aduh, ya sudahlah, 2 gol ini ya sudah, sekali lagi kan kita harapkan juga tidak menjadi problem lagi, karena ya memang tidak akan merubah hasil apapun gitu ya teman-teman. Jadi ya sudah, kita lupakan sejenak hasil yang kemarin, jadi kita bisa lebih fokus lagi. Makanya Boyan juga kemarin sudah pasrah, katanya dia kan sudah mengirimkan surat protes yang panjang, bukan hanya wasit saja tapi ada beberapa hal yang lain. Nah, beberapa hal yang lainnya juga itu menandakan law of the game, tapi ya sudah dibahas juga oleh komite wasit bahwa law of the game, gol pertama itu ya sesuai dengan keyakinan wasit. Kalau wasit bilang gol ya gol gitu ya, jadi ya nggak jauh lah dengan Liga Tarkam kita ya. Lalu juga kita update sedikit mengenai kesiapan skuad Persib Bandung di hari H ini. Boyan juga sudah oke, katanya tadi malam pemain sudah siap. Dia bingung bahkan ingin menurunkan siapa terlebih dahulu karena semua pemain ingin bermain, semua pemain ingin meraih kemenangan, sehingga ya saya cukup bingung menentukan 11 pemain pertama. Tapi intinya skuad Persib Bandung sudah fokus, sudah kembali ingin meraih kemenangan katanya, karena penting untuk menjaga kemungkinan kita bisa juara lagi gitu ya. Jadi walaupun deg-degan juga memang kita rasain ini dengan Borneo ini, waduh kumaha gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan lah kita bisa meraih hasil positif, karena ini juga sudah disampaikan oleh pelatih Arema sendiri gitu ya teman-teman, bahwa kemarin pelatih Arema mengatakan sangat sulit mengalahkan Persib Bandung di kandangnya karena hasil rentetan yang positif belum pernah terkalahkan di GBLA. Jadi Arema FC kemungkinan ya akan bermain sepatan katanya, dan mudah-mudahan katanya kita bisa meraih atau mencuri poin di GBLA gitu teman-teman. Intinya mah ya kita sekarang harus kasih support yang betul-betul menggelora di Gelora Bandung Lautan Api nanti malam gitu ya. Nah, ini juga mengingatkan terakhir untuk yang ingin ikut kuis masih ada waktu teman-teman sampai dengan jam 6 sore gitu ya. Jadi dari kemarin, di video yang kemarin sampai jam 6 sore hari ini, silahkan komen di kolom komentar video yang kemarin. Jadi hanya satu video saja yang akan kita kumpulkan semua jawabannya di video di tanggal 23 malam kemarin. Nah, silahkan teman-teman tebak saja skor Persib Bandung menghadapi Arema FC, skor akhirnya berapa gitu ya, ditebak di sana. Mudah-mudahan menjadi satu ya ada rezekinya gitu ya, mendapatkan satu buah jersey original dari Persib Store teman-teman, jersey home gitu ya, yang memang ya menjadi satu batch terakhir yang mana nantinya agak tidak akan diproduksi lagi gitu ya. Ini dia jersinya, sengaja kita masih bungkus di dalam bungkusan Kelminya karena biar ketika teman-teman buka ini wah wangi dari pabriknya masih tercium gitu ya. Baik, ini dari Kelmi. Lalu juga apalagi mungkin itu dulu aja lah. Yang penting mah buat teman-teman yang ingin menukarkan tiket di hari ini, ada 2 tempat penukaran seperti biasa. Tiket timur, utara, dan selatan itu ditukarkan di Denja Saang mulai pukul 7 pagi sampai dengan jam 6 sore. Dan untuk segala tiket VIP mau VIP bawah, VBU, VBS, VBU Lounge itu di Sumarekon Mall Bandung mulai jam 10 pagi sampai dengan
dengan jam 6 sore. Kenapa jam 10 pagi? Karena mengikuti jam buka operasional dari Mall Summarecon. Karena kan ini tepatnya ada di tengah-tengah Mall Summarecon. Jadi harus masuk mall dulu. Yang bawa motor, bawa mobil ini harus parkir dulu, teman-teman. Jangan parkir di luar mall ya, karena biasanya suka diusir sama security-nya. Jadi mau nggak mau harus masuk ke parkiran mallnya gitu ya. Jadi ya mohon diperhatikan hal-hal kecil seperti itu. Jadi takutnya tiba-tiba mau parkir didatengin security, temenang parkir di sini. Nah ini lebih baik dimasukkan saja ke parkiran mallnya, teman-teman. Nggak lebih dari 4.000 lah kalau memang cuma nukerin tiket aja gitu ya. Jadi ya kurang dari sejam paling parkir nukerin. Kalau di Summarecon paling lama itu 30 menit kalau memang tidak ngantri, tapi ya kurang dari 30 menit itu sudah keluar lagi gitu ya teman-teman. Dan juga untuk yang streaming biasa kita kabarin juga, teman-teman bisa nonton live di Indosiar ataupun streaming di video.com. Video.com itu Rp27.000 untuk 1 bulan, atau live streaming gratis itu di media sosial biasanya ada di Snack Video. Teman-teman harus download dulu di handphone Snack Video aplikasinya, ataupun di TikTok gitu ya, dan di Facebook biasanya banyak yang nyiarin tapi kualitas penyiarannya juga ya punten-punten, karena kan mereka merekam dari HP biasa gitu ya, lalu mode live. Nah ini ya kadang buram, kadang iya saha nu mau bola eta gol kusaha, nah kadang gitu. Tapi ya mudah-mudahan biasanya ada yang cekas juga ya, gambarnya ada yang jelas, ada yang buram, kumaha merek HP-na sih karena. Nah ini mah mangga saja, yang namanya gratis mah dinikmatin. Di via website juga masih banyak yang nayangin ya, teman-teman juga mangga saja dicari gitu ya, diketik websitenya ya, streaming Persib menghadapi Arema, Persib vs Arema itu biasanya ada teman-teman di situ ya. Jadi ya mangga dimanfaatkan saja segala jenis model digitalisasi di saat ini gitu ya. Jadi biar mau berbayar ya silahkan, lebih enak gitu ya. Nah ya tayangannya lebih bagus, lebih enakan. Tapi kalau mau nobar juga dengan boboto yang lain, ada di 2 tempat, ada di Paris Van Java, di CGV Paris Van Java itu Rp85.000 di bioskop, nonton Persib di bioskop, atau di Geraha Persib langsung gitu ya, di Sulanjana dengan biaya Rp65.000 kalau daftar via Instagram. Kalau datang langsung Rp75.000, tapi mendapatkan snack gitu ya, dengan soft drink, ataupun ya mendapatkan kesempatan tiket Persib laga kandang selanjutnya. Nanti juga ada kuis di sana gitu ya teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah satu wawasan baru buat teman-teman boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.